Selamat pagi, Pak Ganjar. Selamat Salam pagi, Pak sehat, Ganjar. Pak. Pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah, Sugeng Enjang, Sri Sultan, Pak Ganjar. Selamat pagi, Pak Sultan. Pagi. Ya, pagi. Selamat pagi, Pak Sultan. Selamat pagi, Bapak. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah, Bapak. Selamat pagi, Pak Aquarius. Ada Pak Suko, Pak Thomas, Bu Linda, Mas Heri, Mas Dimas, Om Riko, Mbak Desi, tak sapa satu-satu. Makasih, Pak Ganjar. Ya. Banun, Pak Ganjar. Cik, untuk dalam sewu, Bapak-Bapak, mohon maaf, kami akan memulai online event pagi ini. Cik, mulai dari saya, Kulot, sebagai MC ceritanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati, para partisipan online event yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri Region 7 Jawa 2 yang kali ini bertajuk Digitalisasi Pembayaran di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Online event ini sengaja diadakan di hari Rabu pagi yang cerah ini, di tanggal 9, bulan 9, dan dimulai pukul 9 pagi ini. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang istimewa. Karena online event, alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita, yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Sugeng Enjang ngarso dalem Jis Mbak Bekti, dan bersama beliau telah hadir pula yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Luar biasa Pak Ganjar, terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat, Mas Dimas. Alhamdulillah. Menika kita akan memulai sebuah event yang pertama kali ini kita adakan dengan mengundang Bapak-Bapak para gubernur yang merupakan adalah stakeholder kami. Dan bersama-sama dengan kami juga telah hadir Putrinda dari Ngerso Dalem, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, dan juga dihadiri oleh segenap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, telah juga masuk di dalam panelis dan on-screen, Bapak Sukowardoyo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Sugeng rawuh Pak Suko. Sugeng Enjang. Dan tentunya event ini lebih heboh lagi karena Bapak-Bapak kami dari Bank Mandiri, segenap jajaran Direksi Bank Mandiri telah hadir. Mohon izin memperkenalkan, yang pertama-tama adalah Pak Heri Gunardi. Beliau adalah Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Kemudian juga Bapak Aquarius Rudianto, Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri. Selamat pagi Pak Aquarius. Dan hadir pula Bapak Riko Stavia Franz, Direktur Information and Technology Bank Mandiri. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi. Dan tentunya juga para senior manajemen Bank Mandiri yang mendampingi beliau-beliau, ada Bapak Thomas Wahyudi, dan yang istimewa hari ini adalah kehadiran Ibu Pimpinan Wilayah yang baru saja dilantik, Ibu Desi Wahyuni. Nah, nanti beliau mohon izin, ngerso dalem, Pak Ganjar, ini juga perdana, Bu Desi mau memperkenalkan diri nantinya. Namun, untuk tidak terlalu berlama kata, sehingga nanti khawatir silap dalam kata dan bahasa, mohon izin, pagi ini kita akan menayangkan video singkat tentang digitalisasi pembayaran di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Ini juga semacam laporan kerja dari sekian lama Bank Mandiri yang dikerjakan, terutama di masa kita terserang wabah COVID-19 yang menghantui kita bersama.
Berikut sebuah karya dari Bank Mandiri. Semoga bermanfaat dan monggo selamat menikmati. Silakan. Pandemi telah mengubah pola hidup masyarakat dalam tatanan normal baru. Perubahan pola hidup masyarakat juga mendorong perubahan pola transaksi dan pembayaran. Dikirim bukan makan di tempat. Online bukan datang ke toko. Minimalisir penularan dari pertukaran uang cash. Jaga jarak kalau perlu tanpa kontak sama sekali. Roda ekonomi harus terus berputar. Tidak ada mundur, semuanya melangkah maju. Mandiri ada bersama Anda dan kita semua. Pada tren baru masyarakat yang mengemuka saat ini, masyarakat semakin melek terhadap kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi. Mandiri tanggap untuk memenuhi ekspektasi terhadap digitalisasi layanan perbankan, di mana bahkan sebelum era pandemi maupun new normal. Jejak digitalisasi Bank Mandiri sudah ada dengan layanan e-banking, di mana transaksi nasabah melalui digital channel sudah mencapai 96% dari total transaksi, dan bahkan 75% transaksi non-tunai sudah dilakukan oleh nasabah melalui mobile banking. Hal tersebut sesuai dengan salah satu pilar corporate plan Bank Mandiri untuk menjadi the best modern digital bank. Mandiri ada bersama Anda dan kita semua. Bank Mandiri Region 7 Jawa 2 dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Jawa Tengah dan DIY terbagi ke dalam 8 area kerja. Terus memasarkan platform layanan pembayaran digital di lebih dari 4,7 juta user dan e-channel terintegrasi baik platform Mandiri Online, Mandiri Internet Business, EDC, ATM, QRIS, e-commerce, virtual account, Digi Retail, Digi Resto, maupun cabang Bank Mandiri dan agen branchless banking untuk nasabah pemegang kartu debit, kartu kredit, dan kartu prepaid. Hingga Juli 2020, total transaksi di platform digital Mandiri mencapai 114,4 juta transaksi di seluruh electronic channel dengan volume mencapai 129,6 triliun rupiah dan ditargetkan akan mencapai 179,5 juta transaksi senilai 208,3 triliun rupiah sampai dengan Desember 2020. Digitalisasi Mandiri dalam layanan perbankan salah satunya dengan pemberian layanan perbankan personal di mana saja dan kapan saja. Sejumlah lebih dari 972.000 nasabah Bank Mandiri di Jawa Tengah dan DIY telah memanfaatkan layanan perbankan pribadi melalui aplikasi Mandiri Online yang dapat diakses melalui aplikasi di mana saja dan kapan saja, baik untuk pembayaran tagihan, pembukaan rekening, transfer maupun pengecekan saldo. Untuk penerimaan pembayaran terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa belanja harian oleh masyarakat, digitalisasi Bank Mandiri antara lain dengan pemasangan mesin EDC di lebih dari 13.000 merchant, antara lain di 1.140 supermarket dan department store, 334 SPBU, serta juga layanan kesehatan di lebih dari 1.033 rumah sakit, klinik, dan apotek yang telah menjadi merchant Mandiri. Dengan perkembangan marketplace online yang saat ini bukan hanya untuk pemesanan tiket pesawat, tiket kereta api maupun hotel, kebutuhan belanja masyarakat lainnya kini juga dapat dipenuhi secara online di marketplace maupun toko online masing-masing penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, Bank Mandiri memiliki produk pendukung yaitu e-commerce di mana masyarakat mudah melakukan pemesanan dan pembayaran, dan di sisi lain pengusaha juga mudah memasarkan barangnya dan menerima pembayarannya sekaligus dengan pembukuannya. Tidak hanya pembelian barang-barang konsumsi, namun pembelian tiket bus kini juga bisa online, sehingga tidak perlu ke agen. Beli obat bisa online. Bahkan segera bisa juga mendapatkan layanan konsultasi online dengan rumah sakit. Dari sisi pengusaha sektor kecil dan menengah, Bank Mandiri juga mendampingi usaha Anda untuk membangun platform belanja cashless baik online maupun offline.
Bukan hanya tenan mal yang dapat menerima transaksi cashless, namun juga tenan dan pedagang pasar tradisional maupun pengusaha lokal lainnya, yaitu dengan memanfaatkan platform penerimaan pembayaran berupa QRIS dan cashless. Hingga kini, lebih dari 3.872 UMKM telah memanfaatkan platform QRIS statik untuk penerimaan pembayaran non-tunai baik di tempat makan, pasar tradisional, maupun minimarket dan perdagangan retail lainnya. Bagi pengusaha yang mengembangkan usahanya ke layanan delivery namun belum memiliki layanan delivery, Mandiri melalui anak usahanya yaitu Damcorp menyediakan marketplace online berbasis WA tanpa perlu download aplikasi yang baru, yaitu DigiResto dan DigiRetail, di mana hingga saat ini lebih dari 130 partner telah memanfaatkan platform ini. Pembayaran kepada rekanan dan monitoring transaksi bisnis juga lebih mudah dengan Mandiri Internet Bisnis, yang saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 25.962 pengusaha di Jawa Tengah dan DIY yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke cabang. Support kepada layanan publik juga menjadi perhatian Bank Mandiri Jawa 2. Kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan pajak, air, listrik, BPJS juga diwujudkan melalui layanan e-channel Bank Mandiri, baik Mandiri Online, ATM, dan bahkan kepada masyarakat yang belum menjadi nasabah bank dengan layanan QRIS statik serta mini ATM di agen branchless banking, baik di toko milik masyarakat dan bahkan di pesantren. Memasuki normal baru, tempat wisata mulai dibuka kembali. Di tempat wisata, Bank Mandiri hadir dari pemesanan tiket online, pembayaran tiket di tempat, pembayaran wahana dan makanan di dalam lokasi wisata, hingga parkir sebagai solusi pembayaran non-tunai. Tidak hanya layanan pembayaran atas pembelian barang, namun pada sektor jasa seperti parkir juga tak luput dari sasaran digitalisasi pembayaran. Lebih dari 1.210 merchant di pusat perbelanjaan di Jawa Tengah dan DIY telah memanfaatkan platform pembayaran non-tunai dengan electronic money berbasis kartu maupun berbasis server. Selain penggunaan kartu debit dan kartu kredit, sejumlah lebih dari 3,3 juta pemegang kartu di Jawa Tengah dan DIY, penggunaan uang elektronik berbasis kartu atau yang lebih dikenal dengan e-money bukanlah hal yang baru lagi. Tol yang melintas di sepanjang Jawa Tengah adalah salah satu penerapannya selain tempat wisata dan merchant partner Mandiri. Hingga kini, lebih dari 389.141 kartu e-money telah tersebar di seluruh Jawa Tengah dan DIY. Cara top up e-money juga mudah. Nasabah Bank Mandiri dapat melakukan top up e-money dengan Mandiri Online tidak hanya melalui cabang Bank Mandiri, ATM, maupun merchant partner top up e-money. Sektor keagamaan dan charity juga mendapatkan perhatian dari Bank Mandiri Region 7 Jawa 2. Saat ini, Bank Mandiri telah memfasilitasi lebih dari 168 tempat ibadah dan lembaga charity di Jawa Tengah dan DIY untuk dapat menerima donasi secara non-tunai. Dalam sektor pendidikan, Bank Mandiri juga siap mendigitalkan seluruh pembayaran di lembaga pendidikan, mulai dari pembayaran uang kuliah melalui Mandiri Online, maupun pembayaran non-tunai di fasilitas lembaga pendidikan seperti lab, kantin, maupun jasa lainnya dengan QRIS. Dengan lebih dari 4,7 juta user dan e-channel terintegrasi di Jawa Tengah dan DIY, Bank Mandiri siap memberikan layanan yang prima untuk setiap kebutuhan transaksi pribadi dan usaha nasabah. Mandiri akan tetap hadir bersama Anda dalam setiap usaha, dalam setiap transaksi, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bisnis nasabahnya, untuk hari esok yang lebih baik. Ketika jarak memisahkan, ketika kemudahan adalah kebutuhan, platform digital adalah jalan. Bank Mandiri berkomitmen untuk memungkinkan roda bisnis tetap berputar
dengan penyesuaian normal baru dengan digitalisasi pembayaran di Jawa Tengah dan DIY. Apapun transaksinya, Mandiri saja. saatnya mandiri. Iya, alhamdulillah. Punten dalam sewu sinuwun Pak Ganjar, para mandirian di seluruh wilayah kerja Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melaksanakan digitalisasi pembayaran. Dan rentang pelayanan Bank Mandiri di Jateng DIY ini sangat luas, bukan saja karena rentang wilayahnya, tetapi juga karena rentang sektornya, dari mulai UMKM, sektor ekonomi masyarakat, pebisnis, maupun juga institusi pemerintah dan juga tempat-tempat peribadatan. Itu tadi kurang lebih pemaparan dari sekelumit upaya dari para mandirian yang didorongkan oleh spirit memakmurkan negeri. Namun untuk tidak terlalu lama, tadi telah matur saya bahwa hadir bersama-sama dengan kita pimpinan wilayah kami yang baru, Ibu Desi Wahyuni, dan punten dalam sewu mohon izin beliau memperkenalkan diri. Untuk itu selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bu Desi. Mikrofonnya masih mute, Bu Desi. Mikrofonnya mute. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, kemudian juga sudah hadir Bapak Sukowardoyo sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak-Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang sudah hadir Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lupa juga saya menyapa Bapak-Bapak kami yang hadir, yaitu Bapak Heri Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian juga Bapak Aquarius Rudianto sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan, Bapak Riko Ustavia Frans sebagai Direktur Informasi dan Teknologi. Juga kepada Mandirian yang sudah bergabung pada pagi hari ini, selamat pagi. Matur nuwun sudah kerso hadir dalam acara online event digitalisasi sistem pembayaran Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mohon izin kula nuwun kepada Pak Sultan, Mas Ganjar untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Wahyuni, mulai ditugaskan oleh manajemen di Agustus 2020 sebagai Regional CEO Bank Mandiri, Regional 7 Jawa 2, dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin seharusnya saya sowan langsung ke Pak Sultan dan ke Pak Ganjar untuk memperkenalkan diri. Namun dengan kondisi pandemi pada saat sekarang ini, maka momen ini saya jadikan sebagai ajang untuk ikut memperkenalkan diri kepada Bapak-Bapak semua. Nah, dengan harapannya Bapak kita, Bapak Heri Gunardi sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, maka kita persilakan kepada Pak Heri untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Pak Heri, kami persilakan. Terima kasih Bu Desi. Tentunya saya ingin menyapa semua tamu undangan yang istimewa. Yang saya hormati dan banggakan ya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang memang cukup populer ya di sosial media Pak. Jadi saya ikut jadi followernya Bapak juga gitu, Instagram. Kemudian hadir juga Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Saya juga ingin menyapa Pak Sukowardoyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, seluruh perwakilan BI Jawa Tengah, tentunya
teman kami Pak Riko, Pak Aquarius, dan Thomas juga ada, dan yang lain-lain di Region 7, ya, Mandiri dan Region 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengadakan acara digitalisasi sistem pembayaran di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah, ya. Dan tentunya pada kesempatan ini ya, mewakili manajemen Bank Mandiri, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sri Sultan, kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, seluruh hadirin sekalian, para tamu undangan. Perlu kami sampaikan juga bahwa tanggal 2 September yang lalu, di RUT kami kebetulan diminta melaksanakan tugas di tempat lain, ya. Jadi Pak Royke sebenarnya pada waktu itu sudah di-set Bapak Ibu untuk hadir di acara ini. Kebetulan beliau tanggal 2 diberikan amanah untuk bertugas di bank yang lain, ya. Saudara kita juga di Bank Himbara, di Bank BNI, dan sesuai dengan anggaran dasar ya Bank Mandiri, jadi secara otomatis kami sebagai wakil direktur utama untuk mengemban tugas sebagai pelaksana tugas di RUT sampai nanti dilakukan rapat umum luar biasa pemegang saham yang direncanakan pada akhir Oktober tahun ini. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi dari tadi akhir ini dengan adanya wabah corona, kemudian pandemi 19 ini memang sudah merubah behavior dari kita semua, dari manusia dan juga nasabah Bank Mandiri. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat sekarang memang transaksi kami ini ya di electronic channel itu luar biasa meningkat tajam. Di Bank Mandiri mungkin ada sekitar 8 juta transaksi per hari dan ratusan juta transaksi per tahun gitu. Jadi sekarang kalau kami perhatikan data-data itu menunjukkan hampir 94% ya transaksi itu dilakukan melalui electronic channel. Sedangkan sisanya sekitar 5-6% itu dilakukan lewat cabang. Walaupun lewat cabang dari sisi volume rupiahnya tetap ya cabang lebih gede gitu dari yang dilakukan melewat electronic channel. Tapi ini menunjukkan bahwa shifting, ada terjadi pergeseran values dari nasabah untuk bertransaksi melalui electronic channel dan juga online channel. Nah menarik memang kami saat ini tentunya memang harus melakukan akselerasi ya karena jumlah nasabah yang datang ke cabang makin sedikit ya. Jadi kita harus mutar otak, melakukan inisiatif yang optimal untuk membangun ya digital ini, sistem pembayaran digital ini bisa digunakan tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang menarik kalau kami simak ya data-data yang ada, memang provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini merupakan destinasi utama dari wisatawan domestik dan juga tentunya termasuk mancanegara. Samping sektor pariwisata ini, kami juga melihat bahwa potensi ekonomi unggulan ya seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perkebunan juga banyak berlokasi di dua provinsi, punya visi untuk menyediakan solusi perbankan digital yang handal tapi juga simpel ya. Dan Mandiri juga harus terus memperkuatkan lini layanan dan produk-produk perbankan digital untuk meningkatkan pemanfaatan dan juga membudayakan kebiasaan transaksi secara online di masyarakat, terutama dalam masa-masa sulit ini.
Dan tentunya digitalisasi sistem pembayaran merupakan implementasi dari misi pemerintah daerah, pemerintah setempat. Dalam hal ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penciptaan cashless society. Jadi mengurangi transaksi menggunakan cash. Karena kalau menggunakan cash itu memang baik dari sisi biaya juga cukup mahal dan keamanan juga itu kurang aman, ya butuh asuransi, butuh pengamanan. Kalau kredit cash itu juga butuh biaya, butuh dana karena mahal untuk disimpan juga untuk diangkut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, digitalisasi di Bank Mandiri memang cukup tajam pertumbuhannya. Kami bisa share di sini bahwa data di bulan Juli 2020 Mandiri mencatat adanya lebih dari 4,7 juta ya, user dan juga e-channel yang telah berintegrasi dalam sistem pembayaran digital Bank Mandiri dengan jumlah transaksi tadi di video juga ada sebesar 114,4 juta dan dalam rupiahnya bernilai sekitar hampir 130 triliun rupiah. Nah, tentunya inisiatif pengembangan layanan perbankan ini digital terutama merupakan salah satu bentuk dukungan kami perseroan kepada agenda pemulihan ekonomi nasional maupun ekonomi lokal di daerah. Nah, kondisi luar biasa akibat pandemi ini telah memaksa seluruh komponen ya masyarakat ya untuk berinovasi dalam proses usaha agar dapat bertahan. Tentunya kami juga Bank Mandiri mengembangkan layanan perbankan digital tidak hanya untuk mendukung bisnis perseroan. Melalui layanan pembukaan rekening tabungan misalnya, kami sudah memperkenalkan online onboarding, ya, menggunakan mobile aplikasi untuk pembukaan rekening. Nah, data yang kami lihat sekarang Bank Mandiri mampu menerima rata-rata per hari sekitar 2 alat pembayaran untuk penerimaan tiket masuk, parkir dan juga wahana dan juga e-commerce di 28 tempat wisata. Antara lain itu ada di Candi Gubernur, Candi Prambanan, Jogja Bay, Jepara Ocean Park, dan juga Borobudur International Golf. Yang kami dan Jawa Tengah juga serta ini, jadi kalau sekarang mau memberikan sedekah kalau di masjid gitu ya, bisa dengan elektronik gitu, tidak perlu memberikan uang tunai. Ini adalah satu terobosan baru, serta juga di SPBU ataupun stasiun pengisian bahan bakar ya. Nah, dari semua tadi yang kita bicarakan, termasuk yang dipaparkan di video, tentunya kami dari Bank Mandiri berharap agar dapat terus diberikan kesempatan oleh Bapak Gubernur mendapatkan dukungan ya untuk berkolaborasi, baik itu dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan digitalisasi pembayaran secara khusus ya di dua provinsi ini. Bank Mandiri tentunya bersama Pemda, DIY dan juga Jawa Tengah mampu berkolaborasi mewujudkan perekonomian daerah agar bisa lebih maju. Nah, sekali lagi ini semua adalah awal yang baik. Kami juga melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan baik untuk kita bersama membangun bisnis digital ya, digital payment ini di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya nanti dari masa ke masa akan lebih baik
ya, dan tentunya bisa memberikan benefit kepada banyak pihak, tidak ada masalah atau public service yang ada di dua provinsi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sri Sultan dan Bapak Ganjar Pranowo atas dukungannya ya untuk kami ya Bank Mandiri yang ada di dua provinsi ini. Kami cukup sampai di sini pengantarnya, dan kita ikuti acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar, kasuwun, sambutan saking Bapak. Monggo, Dalan Papan, Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pak Heri Gunadi, beserta seluruh jajaran direksi. Bu Desi, selamat datang Bu Desi. Anggap aja ini udah sah Bu, pokoknya udah ketemu gitu ya. Dan tentu seluruh hadirin, Pak Suko juga hadir, Kristi Magubumi di sini hadir, dan semuanya yang hari ini bisa ngobrol. Saya sebenarnya punya slide sedikit aja untuk menjelaskan dan merespon bagaimana dukungan kami kepada teman-teman Bank Mandiri dan perbankan semuanya. Saya banyak diajari oleh kawan-kawan Bank Mandiri dan Bank Indonesia, sehingga slide ini mungkin akan bisa membantu menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan kita agar bisa berjalan, dan ini momentum yang luar biasa di mana kita stay at home, work from home, kerja-kerja yang sifatnya real juga ketemu orang nanti malah digaruk sama Satpol PP ya kan. Sekarang kita kerja di rumah saja, maka digitalisasi sistem pembayaran ini menjadi sangat penting. Next. Bapak Ibu, ini jaringan kantor perbankan, lembaga keuangan yang ada di Jawa Tengah sebagai gambaran umum saja, dan pasti Bapak Ibu sudah paham dari mulai ada bank umumnya, BPR-nya, terus kemudian cabang-cabang BPR. Lanjut. Kemudian ini jaringan kantor yang ada di Jawa Tengah, yang lembaga keuangannya cukup banyak di Jawa Tengah. Mungkin angka-angka ini sebagai introduksi saja. Lanjut. Nah, tentu saja manfaat digitalisasi ini menjadi penting dan zamannya sudah tidak bisa ditarik mundur. Ini sebuah keharusan kok. Layanan dan aksesnya pasti lebih cepat, lebih mudah, dan Bank Mandiri sebagai bank BUMN saya kira menjadi leader saat ini. Kebetulan saya nasabahnya begitu. Saya nasabah setia loh Pak, sampai dengan hari ini bank BUMN-nya saya cuma ikut di Bank Mandiri. Biaya perbankannya jauh lebih efisien, ini betul-betul low cost channel, terus kemudian new market memanfaatkan data transaksi payment untuk cross-selling loan product, dan sebenarnya ini yang hari ini kawan-kawan UMKM itu ingin banyak mendapatkan pelatihan bagaimana sistem pembayaran non-tunai ini bisa dibangun, sehingga cashless society dalam bisnis-bisnis unit-unit yang kecil, mikro, ultra mikro, ini perlu mendapatkan edukasi. Lanjut. Nah, inilah kontribusi Bank Mandiri, saya kira yang ada di Jateng dan DIY, mulai dari implementasi sistem pembayaran digital hingga sampai Juli, tercapai volume transaksi di catatan kami sudah gede banget, 129,6 triliun. Ini di seluruh electronic channel dari yang dimiliki Bank Mandiri. Dan saya dikasih informasi target sampai Desember ini akan mencapai 179,5 juta. Mungkin bisa lebih loh. Karena banyak yang makin hari makin tidak mau membawa uang cash di dompetnya, takut kalau kecopetan, tapi kalau pakai sistem pembayaran cashless relatif lebih aman. Maka integrasi sistem pembayaran digitalnya petanya seperti ini, 2,8 juta kartu debit, 475.000 kartu kredit, 389.000 pengguna e-money, kurang lebih 1.000-an virtual account, 14.000 EDC, ada 986.000 mandiri online, dan 1.519 ATM. Kalau salah datanya nanti dibetulkan. Artinya secara coverage saya kira ini satu potensi yang sangat bagus, yang kalau ini dibangun dengan jejaring perbankan lainnya atau lembaga keuangan lainnya, akan lebih kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan pembayaran yang cashless ini. Lanjut. Nah, yang kedua, sistem pembayaran digital ini sesuai dengan line of business-nya,
ini ada tourism attractions, ini ada 28 tempat wisata yang sudah diakuisisi dan telah terintegrasi ya dengan digital pembayaran dan penerimaan tiket masuk, parkir wahana. Saya kira ini sangat memudahkan. Maka banyak kartu yang kemudian bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan pembayaran. Hotel juga ada 536 hotel atau kurang lebih 24% dari jumlah populasi hotel. Saya kira ini wilayah Jateng DIY dan semuanya menggunakan ini. Kalau hotel sekarang nggak menggunakan model transaksi yang elektronik, dugaan saya akan ditinggal ya. Kalau mereka mesti bawa duit cash, kayaknya orang zaman sekarang sudah enggak lah ya. Restoran ada 1.334 restoran atau 49,8%. Ini dari jumlah populasinya kalau dikawinkan antara Jateng dan DIY. Ini gede banget dan sekarang mulai masuk pada restoran-restoran kecil. Maka pendampingan usaha kecil dengan menyediakan edisi dan sebagainya oleh Bank Mandiri tentu akan sangat membantu sistem pembayaran yang cashless ini. Sehingga cashless society ini bisa dibangun lebih cepat begitu. Tentu pemerintah akan mendukung itu. Lanjut. Yang ketiga adalah UMKM seperti yang saya ceritakan di awal. Ini ada mall, ada 33 mall dengan lebih dari 1.210 merchants, ada pasar tradisional. Ini angkanya lebih dari 64 pasar dengan 3.872 UMKM. Ini sudah ada kelengkapan by edisi, lalu KRIS. Nah, KRIS ini dulu kita kampanyekan dengan Bank Indonesia dan e-commerce tentu saja. Lalu pajak restribusi, ada 14 dinas yang sudah ada. Ini beberapa contoh, antaranya seperti yang di Salatiga dan di Kota Solo sebenarnya, Semarang, yang ciri-ciri kota memang jauh lebih cepat. Lalu ada yang sifat utilities, ini ada 14 PDAM yang mereka sudah join dalam kesempatan ini menggunakan layanan yang cashless. Ini rekanannya ada di Solo, di Banyumas, ada juga PLN. Makin gampang lah dengan sekarang satu kartu bisa membayar semuanya. Lalu ada agent branchless banking, ini 7.351 agen. Ya, ini lama-lama penjelasan saya dari angka-angka ini saya bisa menjadi pegawainya Bank Mandiri loh ini. Lanjut, terus kemudian next. Sudah terakhir. Next. Digitalisasi pembayaran yang ada di Provinsi Jateng tentu kita dorong setelah semangat seluruh perbankan, Bank Indonesia, lalu ada OJK untuk dorong, maka ini kita ingin mempermudah pelayanan. Masyarakat itu maunya gampang kok, mudah, murah, cepat, praktis begitu ya, dan tidak gampang dicopet orang, kira-kira keamanannya begitu. Lalu meminimalisasi risiko penyelewengan dapat memberikan dampak positif bagi manajemen dalam belanja daerah dan meminimalisasi adanya penyalahgunaan data. Bapak Ibu, ketika kemudian kita cashless budget kita bantu dan itu kita masukkan dalam sistem-sistem pembayaran yang ada di Pemprov kami di Jawa Tengah, ternyata ini juga bisa mencegah korupsi, mencegah pemborosan-pemborosan, dan kemudian sistem kontrolnya menjadi gampang karena datanya semuanya elektronik. Sehingga progresnya kita bisa baca real time. Sehingga saya punya dashboard umpama belanja saya di OPD saya, itu bisa kita baca setiap saat, setiap hari. Bahkan PIC-nya bisa kita sebut. Sehingga kalau kemudian agak ngelewer, agak nggak jelas, agak delay begitu, langsung kita angkat telepon, kenapa Bapak, kenapa Ibu itu bisa terlambat, sehingga perintah-perintah Presiden seperti serapan anggaran yang cepat dan seterusnya, ternyata bisa kita kejar dengan digitalisasi sistem pembayaran ini. Lanjut. Nah, kenapa harus non-tunai? Tentu lebih akuntabel yang saya katakan tadi, semua tercatat dengan baik, seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, ini memudahkan. Maka saya dorong sekarang teman-teman di BPK, di BPKP, yuk kita dorong e-audit ya. Kalau dengan e-audit mungkin tidak perlu tidak perlu repot, sehingga setiap kita sudah masukkan dalam sistem, langsung sebenarnya ini saya bayangkan kemudian auto-audit itu otomatis sebenarnya ini bisa. Sehingga audit pun langsung bisa real time. Sehingga akhir tahun tinggal diakumulasikan. Saya bukan ahli akuntansi, tapi saya pernah berdiskusi dan berpikir soal ini untuk adanya e-audit. Dan mewujudkan tentu tertib administrasi. Ini governance yang mesti kita dorong. Menghasilkan posisi kas secara real time, ini menjadi gampang, serapan-serapan,
seperti yang kita baca, sehingga peran kepala daerah menjadi lebih enak dengan melihat data-data yang ada. Belanja lebih efisien, lebih efektif, dan mencegah terjadinya manipulasi, markup belanja daerah atau fraud di dalam sistem keuangan yang ada di Pemprov. Lanjut. Bapak Ibu, elektronifikasi transaksi yang ada di Pemda, ini untuk transportasi, transaksi Pemda, bantuan sosial, coba kita lakukan dengan cara ini dan ternyata lebih mudah, lebih deliverable assurance, ada data unitization-nya lebih gampang, continuous improvement, dan ini biasanya kalau ada kurang-kurang dikit, perbaikannya lebih gampang. Oh, ada yang ketinggal, oh, ada yang kurang. Maka kami ingin bekerja sama nanti dalam unit-unit tertentu dengan Bank Mandiri. Izin Pak Wadirut, saya doakan di rapat umum pemegang saham, Anda menjadi nominatornya. Terus kemudian mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik, karena dengan elektronik orang lebih merasa diawasi, karena dia harus memasukkan data secara real time dan itu bisa dibaca secara transparan dan akuntabel. Lanjut. Sinergitas kelembagaan dan kinerja BUMD dan SKPD, kami punya Bank Jateng yang menjadi pilot project dalam implementasi digitalisasi sistem pembayaran. Sekaligus ini sebenarnya sinergitas kelembagaan dan kinerja BUMD dan OPD Pemprov Jateng. Jadi sebagai Apex Bank ya yang membawahi bank-bank di bawahnya, ada BPR, ada BKK yang sekarang sedang kami konsolidasikan dalam satu PT BPR BKK Jateng gitu. Ini menjadi pooling of fund, menjadi financial assistant dan technical assistant sehingga jauh lebih gampang kita memadukan sistem ini dengan baik. Saya kira kami akan belajar nanti jika diizinkan dengan Bank Mandiri agar sebagai senior membantu adiknya kira-kira yang di daerah yang skalanya lebih kecil ini. Lanjut, Bapak Ibu, maka kami juga mendorong Bank Jateng untuk bersinergi agar sistem pembayaran yang sifatnya cashless berjalan, sehingga membuka jaringan pembayaran pajak daerah ini melalui fintech, ada GoPay, OVO, Dana, ada link aja macam-macam. Dan inilah fintech yang berkembang yang hari ini is emas itu mesti kita integrasikan dalam sistem pengelolaan pemerintahan kita. Pembayaran retribusi dengan implementasi e-retribusi, e-sampah, ISPBU di beberapa daerah mulai jalan dan masyarakat mulai merasakan, oh gampang ya gitu. Layanan cash management system di Pemprov Jateng dan 35 kabupaten kota lebih manageable, lebih gampang. Maka kami dari Pemprov juga sekarang belajar sistem perbankan, sistem teknologi informasi, fintech, akhirnya biar kita nggak ketinggalan, nggak jadul gitu. Lanjut. Nah ini inovasi BI di tengah pandemi yang tadi saya sampaikan di atas, Quick Response Indonesia Standard atau KRIS ini mendorong digitalisasi UMKM. Maka kemarin kami dengan BI bareng-bareng dengan OJK, dengan Bank Jateng untuk mendorong UKM kita membayarnya pakai KRIS. Hanya dengan barcode, kemudian sistem pembayarannya akan beres. Dibayarnya juga elektronik, akuntabel, real time, sehingga standar itu memenuhi. Judulnya kira-kira gini, terima kasih BI, kira-kira begitu. Karena bantuan-bantuan itu bisa berjalan. Tinggal nanti jejaring antar perbankan bisa kita kolaborasikan agar pembayaran lebih mudah dan masyarakat bisa kita layani dengan baik dan aman. Lanjut, Bapak Ibu, yang saya hormati, itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan ini akan menjadi sarana yang lebih cepat kita melakukan transaksi dengan transparan dan membuat integritas kita lebih baik dalam sistem pembayaran. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maju terus untuk Bank Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Mbak Nun, Pak Ganjar. Luar biasa Pak. Luar biasa. Udah bisa Pak jadi pejabat Bank Mandiri, udah cocok itu kelihatannya. Nanti saya daftar jadi pegawainya Pak Heri aja. Jangan. Itu saya Bank Mandiri. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi sambutan dari Pak Ganjar selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah, maka sekarang menika punten dalam sewu ngersa dalem katuran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Pak Ganjar Pranowo, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Heri Gunardi beserta seluruh jajaran Direksi Bank Mandiri, yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Jawa Tengah maupun DIY, yang terhormat CEO Regional 7 Jawa 2, Bank Mandiri bersama dan semua program yang sebetulnya oleh Bank Mandiri itu juga sudah dilakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga harapan saya bagaimana Bank Mandiri ini ada sisi-sisi mana yang memang karena punya desain sendiri untuk digitalisasinya, ya, sehingga kami pun sebetulnya mengembangkan juga hal-hal yang sama, baik dengan perbankan yang lain maupun dengan barcode, dengan Jogja Pas untuk setiap masuk di tempat wisata untuk memudahkan kalau ada tracing dan sebagainya. Itu semua saya kira kita di daerah-daerah juga mengembangkan hal yang sama. Ya, sekarang bagaimana untuk bisa juga membantu dalam pertumbuhan ekonomi daerah, ya, bagi perbankan maupun calon investor, atau juga tumbuhnya investasi baru, mungkin ada yang sesuatu yang mungkin di satu pihak Bank Mandiri sendiri dengan polanya sendiri, tapi juga bisa dilakukan kerjasama untuk satu online dengan Kominfo di Provinsi DIY, sehingga mungkin potensi bagi masyarakat untuk bisa dilayani oleh perbankan mungkin lebih mudah ya. Nah, mungkin nanti dalam kesempatan lain kita bisa membicarakan aspek-aspek seperti itu, biarpun sudah ada beberapa perbankan ini juga melakukan hal yang sama. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga data publik ini, ya, untuk tidak bocor dan sebagainya dari pengalaman-pengalaman yang ada, sehingga kami mencoba di DIY ini kita punya kesepakatan bagaimana siapa yang menyimpan database untuk unit-unit usaha, khususnya nama-nama dan alamat pribadi ini untuk betul-betul confidential ini bisa kita jaga gitu. Yang kedua, saya kira di Jawa Tengah juga Bank Mandiri sudah melakukan program online ini, misalnya dalam festival Borobudur Marathon dan sebagainya gitu. Mungkin harapan saya juga kita bisa kerjasama, karena juga di Jogja juga banyak program untuk itu, misalnya seperti Jogja Heboh, untuk International Batik Binale, untuk Arjok, untuk Jevina, dan sebagainya. Nah, bagaimana pengembangan ini tidak hanya dalam negeri, tapi juga sudah punya koneksi dengan para buyer ini, bisa lebih memudahkan mereka, bisa punya akses, ya, tapi juga backup itu juga bagaimana mereka juga bisa mengembangkan potensinya gitu. Karena pada prinsipnya, monggo silahkan kita bisa membangun sinergis di dalam mencoba menopang bagaimana pertumbuhan ekonomi ini, dalam apalagi dalam kondisi COVID ini pasti semua turun, ya. Tapi bagaimana kita juga bisa menggerakkan dengan kondisi COVID ini, ya, punya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan sehingga ekonomi ini, ya, biarpun minus tapi tidak terlalu berat lah, terlalu besar lah. Gitu. Bagaimana sisa 4 bulan ini bisa kita kejar gitu. Dan yang terakhir Bapak, harapan kami bagaimana kami bisa membangun sinergi dengan Bank Mandiri di Jogja yang sudah punya program untuk pengembangan untuk online ini, sehingga monggo silakan nanti
yang pimpinan yang ada di cabang aja bisa kita sama-sama bisa membangun dialog. Karena hakikatnya Jogja ini tidak punya sumber daya alam, tapi relatif SDM-nya terdidik. Yang kedua adalah besar sekali potensi UMKM yang harapan saya bisa kami fasilitasi untuk lebih punya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mendukung. Monggo silahkan nanti pengembangan lebih lanjut seperti apa di Yogyakarta. Nanti bisa kita diskusikan. Ya, saya sampaikan selamat. Semoga pengabdian Bank Mandiri ini di dalam mengembangkan potensi lokalnya di daerah ini lebih bisa menonjol. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun sangat nuwun atas arahan dan motivasinya. Insya Allah nanti tim Mandiri senantiasa akan ngerepoti. Yang beberapa waktu ini kami juga ngerepoti Jeng Ratu Mangkubumi untuk beberapa kerjasama dengan UMKM dan sebagainya. Mungkin nanti akan ada follow-up. Sekali lagi sembah nuwun sangat, singun, awet sedaya, ular-ular, lan sambutanipun ingkang minangka motivasi buat kita semua. Sembah nuwun. Dan selanjutnya kami mempersilahkan yang kami hormati Bapak Sukowardoyo untuk juga memberikan sambutan-sambutannya. Wekdalan papan, monggo Pak Suko. Terima kasih Pak Dimas. Mohon izin kami memberikan sambutan karena kami ditugasi oleh Bapak Gubernur Periwarjo yang mohon maaf tidak bisa hadir di dalam pertemuan online pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang didampingi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Yang terhormat Bapak Heri Gunardi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri beserta jajaran direksi yang hadir. Yang juga kami hormati rekan saya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Bapak Hilman, dan tentunya yang mengundang tuan rumah CEO Jateng dan DIY Region 7 Jawa 2 Ibu Desi dan pejabat terkait di Semarang atau Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesempatan di acara yang baik ini yang diinisiasi oleh rekan-rekan Bank Mandiri. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan sambutan di dalam atau yang saya kasih judul digitalisasi sistem pembayaran di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dalam satu dekade terakhir ini revolusi digital memang mengubah secara drastis pelaku transaksi agen ekonomi. Pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudahkan sekat-sekat yurisdiksi dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Tren digitalisasi mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional termasuk di sektor keuangan. Tuntutan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, aman, semakin menguat seiring dengan pengalaman baru konsumen yang dimanjakan oleh layanan baru yang serba seamless. Jika dirancang dengan benar, digitalisasi akan meningkatkan output perekonomian. Namun demikian, digitalisasi ekonomi dan keuangan juga membawa implikasi risiko yang perlu diwaspadai. Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia, adalah mencari titik keseimbangan antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital
dengan upaya mitigasi risiko. Salah satu langkah untuk meminimalkan implikasi risiko tersebut, Bank Indonesia telah merumuskan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 atau yang kami kenal BSPI 2025 yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Bank Indonesia menyadari perlunya dukungan dan kolaborasi dari pemerintah dan industri dalam implementasi sistem pembayaran Indonesia 2025 ini. SPI 2025 merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap integrasi ekonomi keuangan digital nasional yang sekaligus dapat menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, serta stabilitas sistem keuangan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, semenjak ditetapkannya pandemi COVID-19 yang telah menerpa lebih dari 200 negara di dunia, telah menyebabkan merosotnya aktivitas perekonomian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara yang mengalami persoalan ekonomi berbeda-beda, aspek kesehatan, fiskal maupun moneternya. Secara khusus bagi negara berkembang seperti Indonesia, di tengah terpaan coronavirus ini dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah untuk diputuskan secara cepat. Berbagai negara dihadapkan pada pilihan memacu aktivitas ekonomi atau memulihkan kesehatan masyarakat. Berangkat dari kondisi pilihan antara ekonomi atau kesehatan, maka dipandang perlu melakukan ajakan untuk mengurangi penularan COVID-19 dengan mengurangi peranan pembayaran tunai dan meningkatkan non-tunai untuk mendukung transaksi antar pelaku ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK terus melakukan koordinasi erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19. Beberapa langkah kebijakan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia sejak Maret 2020 antara lain BI 7 days repo rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar, baik likuiditas rupiah maupun falas, mempermudah bekerjanya pasar keuangan dan pasar falas domestik maupun di luar negeri, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir, dan UMKM. Selanjutnya, di sistem pembayaran, Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk pemberlakuan MDR 0% untuk kris sampai akhir September 2020 yang disepakati bersama antara ASPI dan PJSP. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan transaksi kartu kredit dan kartu debit di Jawa Tengah dan DIY pada bulan Juli 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai transaksi kartu kredit di Jawa Tengah pada bulan Juli 2020 tercatat meningkat 27,5% secara bulanan menjadi sebesar 923 miliar. Dari sebelumnya yang mengalami kenaikan hanya 6% pada bulan Juni. Sementara di daerah istimewa Yogyakarta sendiri pada bulan Juli tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,3%. Secara bulanan menjadi sebesar 150 miliar. Dari sebelumnya yang mengalami kenaikan 18% pada bulan Juni. Nilai transaksi kartu debit di Jawa Tengah bulan Juli 2020 tercatat mengalami peningkatan sebesar 30,5% secara bulanan, menjadi sebesar 45,8 triliun dari sebelumnya yang mengalami penurunan 20% pada bulan Juni. Sementara di DIY sendiri pada bulan Juli tercatat mengalami peningkatan sebesar 20%, menjadi sebesar 7 triliun dari sebelumnya yang turun 9%. Sementara itu untuk uang elektronik, transaksi pada bulan Juli 2020 di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan sebesar, baik di Jawa Tengah maupun DIY juga mencatatkan peningkatan dibandingkan bulan Juni atau bulan sebelumnya. Nilai transaksi UE di Jawa Tengah atau uang elektronik pada bulan Juli 2020 naik sebesar 15% secara bulanan menjadi sebesar 985 miliar dari sebelumnya yang mengalami peningkatan hanya 0,3%.
Sementara di daerah istimewa Yogyakarta sendiri pada bulan Juli mencatat kenaikan 10,78% menjadi sebesar 197 miliar dari sebelumnya yang meningkat sebesar 29%. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat cenderung memilih kanal pembayaran yang meminimalkan sentuhan. Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QR Code Indonesian Standard sebagai kanal transaksi yang higienis, aman, dan handal. Pemanfaatan KRIS sebagai solusi transaksi pembayaran dapat diterapkan baik di pemerintah, daerah, UMKM, pariwisata, kesehatan, dan pedagang-pedagang yang lain. Beberapa manfaat yang pasti dapat diberikan melalui KRIS antara lain, pertama, untuk pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Terdatanya UMKM dan transaksinya untuk formulasi kebijakan. Pembayaran retribusi dan pajak yang murah dan efisien, mendukung elektronifikasi Pemda, serta mempersiapkan menuju ekonomi keuangan digital dan smart city. Untuk pedagang, manfaat KRIS adalah membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman, menerima pembayaran secara higienis, transaksi tercatat dan langsung masuk rekening, tidak perlu uang kembalian, terbebas dari risiko pencurian dan uang palsu, serta mengikuti tren dan murah. Untuk masyarakat, KRIS merupakan alternatif pembayaran kekinian, pengeluarannya tercatat, aman, cepat, dan nyaman. Saat ini telah terdapat 40 penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, bank maupun non-bank, yang dapat menerbitkan KRIS, yang dapat dilihat di website resmi Bank Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perkembangan KRIS di Jawa Tengah dan saat ini, KRIS telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan sebanyak 4,5 juta merchant di Indonesia telah menikmati manfaat KRIS per posisi 28 Agustus 2020. Penggunaan KRIS di Jawa Tengah dan pada tanggal 28 Agustus 2020 sebanyak 197.229 merchant. Sementara untuk DIY sebanyak 112.285 merchant. Berdasarkan data yang diperoleh, Kota Semarang masih merupakan daerah tertinggi penyumbang KRIS sebanyak 45% dari total KRIS di Jawa Tengah. Untuk DIY, Kabupaten Sleman merupakan daerah tertinggi penyumbang KRIS sebanyak 43% dari total KRIS di Jawa Tengah. Untuk mendorong sektor wisata dalam pembangunan KRIS, pada bulan Juni 2020 lalu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama dengan Dispapor Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan webinar dengan tema sosialisasi non-tunai di era pandemi COVID. Selain itu, untuk mendukung penggunaan KRIS selama pandemi ini, kami, Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia Jawa Tengah, dengan PJSP telah mengimplementasikan KRIS di berbagai lokasi wisata seperti Lawang Sewu, Virtual Tour, Semarang Zoo, dan juga Kelenteng Sampokong. Untuk wilayah DIY, Kantor Perwakilan BI DIY bersama Dinas Pariwisata juga telah bekerjasama memulihkan pariwisata DIY dalam kondisi new normal, mengingat pariwisata memberikan dampak yang sangat luas pada sektor ekonomi, dengan membuka lokasi wisata terbatas berpedoman pada protokol COVID dengan layanan aplikasi Visiting Jogja dan pembayaran secara non-tunai. Sementara itu di sektor pasar tradisional, Bank Indonesia Jawa Tengah bersama DIY dan Dinas Perdagangan Jogja, BPD DIY, dan relawan Beringharjo telah bekerjasama untuk membantu agar pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta tetap dapat beroperasi di mana pandemi, dengan membuat program Smart Digital Market melalui pembayaran non-tunai yang penjualannya melalui website beringharjo.co.id. Untuk terus mengakselerasi percepatan pembayaran non-tunai ini melalui KRIS, Bank Indonesia Yogyakarta juga telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY melakukan edukasi pembayaran KRIS kepada UMKM binaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, akhir kata kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk kontribusi pada pemulihan ekonomi nasional, khususnya menggiatkan kembali perekonomian di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta melalui digitalisasi sektor pemerintah, pariwisata, UMKM, kesehatan, dan retail bisnis. Kami berharap dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin di masa yang akan datang.
dan mampu mendorong perekonomian untuk kembali bangkit dan meningkatkan akseptasi sistem pembayaran non-tunai untuk persiapan dalam memasuki era ekonomi digital. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suko untuk sambutannya serta apresiasi dan motivasinya. Alhamdulillah, Bude pengacara, maka mohon izin Pak Heri Gunardi, mohon closing statement-nya sebagai pamungkas dari acara di pagi hari yang berbahagia ini. Mohon dengan hormat, silakan. Terima kasih Pak Wicak. Tanpa terasa acara kita sudah sampai di ujung ya. Pada kesempatan ini atas nama Bank Mandiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan ya pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pak Sri Sultan sebagai gubernur dan juga Provinsi Jawa Tengah melalui Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Tentunya Bank Indonesia Jawa Tengah, OJK, dan stakeholder yang lain ya. Dan kami pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa kita komit ya untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang ada di 2 provinsi ini. Mudah-mudahan tugas mulia ini bisa kita jalankan dengan baik, tentunya bisa memberikan benefit kepada banyak pihak, tidak hanya kepada kita, Bank Mandiri, Pemda, tapi juga adalah kepada masyarakat yang ada di sekitar 2 provinsi itu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya atas support-nya. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bu Desi dan tim ya yang sudah membuat acara ini dengan baik. Dan menurut saya karena kita menggunakan virtual ya meeting, mungkin ini lebih simpel, lebih mudah. Dimanapun kita berada, kita bisa tetap dalam satu kesatuan, bisa melakukan diskusi yang produktif pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Sri Sultan, Bu Mangku Bumi, Pak Aqua, Pak Suko, Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak moderator nih, luar biasa nih moderatornya. Moderator itu bahasanya campur Jawa gitu, itu cocok gitu ya, bisa bahasa Jawa. Itu hanya Pak Riko tuh yang bisa tuh. Orang Kebumen itu Pak Riko tuh. Kebumen ngapak-ngapak Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mbak Nun, Ngersat Alam, Segera Tumanggu Bumi, monggo Pak Heri Gunardi, Pak Aquarius, Pak Riko, Pak Suko, Pak Thomas Wahyudi, Bu Desi tentunya ada, Bunda Linda. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Pak Riko, Pak Thomas, Pak Suko, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti. Berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, tumbuh dengan sehat, jadi
semangat menjadi tangguh dan cerdas. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, kita mandiri. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, kita mandiri. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri bersama.